Shalom, selamat pagi yang mengenang Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 31 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Yesus Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian atau 1 Musa, Sada Musa, pasal 18 ayat 19. Saya akan bacakan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ai hutad dadu ibana, sai na tonaan na muse akka anakna dohot pinoparna di pudina, asa diingot nasida dalan ni Jehoba, mangulahon hati gorat dohot uhum, asa dipatolhas Jehoba tu si Abraham, napi narbaga-bagana tu ibana. Demikian firman Tuhan. Mengenang bagaimana selayaknya ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang, atau katakanlah ketika kita meminjam sesuatu, entah itu benda atau uang kepada seseorang, lalu kita menjanjikan tanggal pengembaliannya sekian. Bagi orang-orang yang bertanggung jawab, tentu dia akan sangat-sangat concern, akan sangat-sangat memperhatikan tentang apa yang dipinjamnya tersebut, dan waktu pengembalian itu dia akan tetap berfokus ke sana. Ketika ada kendala bahwa dia akan terlambat mengembalikan, akan ada rasa bersalah, atau paling tidak dia akan wanti-wanti sebelumnya bahwa dia akan terlambat memulangkan, mengembalikan, atau dia akan meminta maaf karena ada keterlambatan untuk pengembalian sesuatu yang dipinjamnya tersebut. Lebih daripada itu, lebih daripada ketika kita melakukan itu, Allah ternyata punya prinsip yang sama. Ketika dia menjanjikan sesuatu, dia akan tetap mengingat-ingat, dia akan tetap memikir-mikirkan bahwa dia telah menjanjikan sesuatu kepada orang yang dipilihnya. Pada ayat ini yang dipilih Tuhan adalah Abraham, yang Tuhan utus untuk menuju suatu tempat yang telah dipilihkan oleh Tuhan. Walaupun pada saat itu bisa kita ingat bahwa Abraham dan Sarah itu sudah tua umurnya, usianya. Dan Tuhan janjikan mereka bahwa keturunan Abraham itu akan sebanyak bintang di langit, seperti pasir di lautan begitu. Tuhan selalu ingat itu. Setiap langkah yang dijalankan oleh Abraham, setiap hela nafas yang dihembuskan oleh Abraham, Tuhan selalu ingat janjinya. Dan bahkan sampai di ayat ini pun Tuhan katakan, sebab aku telah memilih dia. Tuhan sendiri yang punya otoritas, atau Tuhan sendiri yang terlebih dahulu punya inisiatif untuk memilih Abraham. Bukan Abraham yang menunjukkan diri, Tuhan pilihlah aku atau segala macam. Tapi Tuhan yang punya otoritas untuk memilih orang-orang itu. Dan bisa kita lihat pemilihannya bukan asal-asalan. Itu sebabnya mengenang beberapa kata. Contohnya salah satunya adalah di lagu Suka-Sukamu Tuhan atau Lomo-Lomomi Tuhan.
Memang Tuhan bebas berbuat sesuatu, tetapi dia tidak pernah marlomo-lomo, bersuka-suka hati, yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Tuhan selalu punya landasan, Tuhan selalu punya alasan untuk melakukan segala sesuatu. Dan dasarnya adalah kasih tentunya. Dan pada ayat ini, pemilihannya terhadap Abraham, bahwa janjinya itu akan dipenuhi, pun punya alasan. Alasannya adalah supaya keturunannya, anak-anaknya tetap hidup di dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, melakukan kebenaran, keadilan, dan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah tujuannya. Kita sebagai anak-anak Abraham, secara iman, tentu juga menjadi bagian dari janji itu. Agar melalui Abraham dan orang-orang setelahnya, yang sampai kepada kita, yang dipersatukan oleh iman kepada Allah, kepada Jehovah, kita bisa tetap hidup di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Kitalah hasil pemenuhan atau penggenapan atas janji Allah kepada Abraham. Dan biarlah kita tetap menjadi anak-anak Abraham, pun tidak secara biologis, tetapi kita adalah keturunan Abraham secara iman, dan kita akan tetap lanjutkan janji Tuhan kepada Abraham yang telah sampai kepada kita, lanjut lagi kepada keturunan-keturunan dan generasi-generasi sesudah kita. Biarlah orang-orang itu yang akan datang sesudah kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, atas segala anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, patutlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Juga atas hari ini, di mana Engkau perbolehkan kami ya Bapa untuk hidup satu hari lagi. Dan kami yakin dan percaya bahwa sepanjang hari ini pun ya Bapa, Engkau akan tetap menjaga dan melindungi kami melalui segala aktivitas, pekerjaan dan perjalanan, dan setiap rencana kami sepanjang satu hari ini. Engkau ya Bapa yang tetap akan lindungi, sertai dan jagai kami. Untuk itu kami serahkan seluruhnya kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah kami melakukannya di dalam sukacita. Biarlah melalui segala aktivitas kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memenuhi janjinya, bahkan kepada orang-orang hina seperti kami ini ya Bapa. Bahwa Engkau telah menjanjikan keturunan yang banyak kepada Abraham, dan kamilah bukti dari pemenuhan janji-Mu itu. Biarlah ya Bapa janji itu juga kami teruskan sampai keturunan-keturunan kami yang akan datang sesudah kami, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan dari waktu ke waktu sampai kepada kekekalan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Amang Inang, sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.